Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman, Putra Wafisansa dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 006. Nah, kali ini dan di video ini kita masih membahas mengenai CAD/CAM teman-teman. Nah, nanti isi videonya tuh apa aja teman-teman. Oke. Nah, di video kali ini atau materi kali ini kita akan membuat file assembly atau cara membuat file assembly, lalu jenis-jenis match, lalu reference geometri koordinat, lalu nanti ada praktek membuat assembly itu sendiri teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya akan memberitahu kalian atau membahas apa itu assembly teman-teman. Nah, assembly itu suatu part yang digabungkan sorry teman-teman. Assembly yaitu menggabungkan beberapa part menjadi satu kesatuan yang utuh teman-teman. Nah, seperti gambar di sini teman-teman. Nah, ini kan dasarnya itu satu part nih teman-teman. Nah, cuman yang kuning ini doang teman-teman. Nah, assembly itu menggabungkan beberapa part. Nah, partnya sini ada yang kuning, hijau, biru dan biru tua itu teman. Nah, ini jadi ada 4 kan. Nah, nanti kita gabungin jadi satu teman-teman. Nah, ini sebenarnya berbentuk persegi panjang, bolong gitu, bolong berbentuk persegi panjang. Nah, digabungin jadi gini, dan ini juga sama seperti yang tadi, segitiga yang bolong itu terus digabungin. Nah, ini juga sama teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan ngasih tahu kalian cara membuat file assembly teman-teman. Yang pertama, klik file, lalu new, lalu pilih assembly teman-teman. Nah, seperti itu cara membuat file assembly teman-teman. Mungkin saya akan mencoba mempraktekannya ya teman-teman. Nah, kalian di sini pilih new. Nah, seperti yang tadi yang dipilih saya, kalian pilih assembly teman-teman. Klik OK. Nah, di sini lalu kalian pilih partnya teman-teman. Biar langsung. Nah, di sini untuk gabunginnya, dan kan assembly pilih beberapa part ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara membuat file assembly ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang fix itu. Nah, pertama kalian tuh bisa masukin filenya tuh lewat insert komponen ini bisa teman-teman. Nah, misalkan gini kan tadi saya pilih yang link ini, lalu saya akan masukin satu part lagi teman, yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fix teman-teman. Jadi, nah ini tuh dia bisa gerak-gerak ya teman-teman. Tandanya tuh dia belum fix teman-teman. Dia masih bisa digerak-gerakin. Nah, kalau ini dia udah fix teman-teman. Tuh, dia tidak bisa digerak-gerakin. Kalau udah saya pencet-pencet gitu, dia tidak bisa geser. Beda dengan ini. Nah, tandanya tuh kalian bisa lihat di sini. Ini kan yang small post nih teman-teman. Nah, dia tandanya itu strip. Berarti belum fix teman-teman. Nah, beda dengan yang ini. Nah, dia ada tanda F teman-teman, berarti yang menandakan itu fix. Nah, gimana caranya kita pengen buat part ini tuh fix teman-teman, jadi diem. Nah, kita akan buat ini, dia diem, klik kanan, lalu kita, ini ada tulisan fix, kita fix teman-teman. Nah, dia diam aja di sini teman-teman, dia nggak bisa diapa-apain. Nah, tandanya dia bertuliskan fix teman-teman. Nah, gimana caranya kita pengen nggak gerak-gerak, pengen gerak lagi. Nah, kita klik kanan. Nah, lalu di sini ada float.
kita lepas fold, klik fold. Nah, dia menandakan strip teman-teman. Tuh, ini juga bisa sama, kita fold. Nah, dia bisa gerak-gerakan teman-teman. Nah, itu penjelasan saya mengenai fix teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu match. Match itu fitur atau fitur relasi atau hubungan antara parts supaya saling membentuk satu kesatuan. Di contohnya itu, bukan contohnya, logonya itu seperti ini teman-teman di SolidWorks, gambar map itu. Nah, jenis-jenis match itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama ada standar, ada advance, lalu mechanical, dan analisis. Nanti saya akan menjelaskan mengenai match standar teman-teman. Nah, sini ada tipe-tipe standar match teman-teman. Nah, yang pertama yaitu coincident teman-teman. Seperti ini. Coincident yaitu menggabungkan antara dua bentuk teman-teman. Lalu yang kedua ada paralel teman-teman. Paralel simbolnya seperti ini, yaitu bertujuan untuk membentuk bentuk sejajar teman-teman. Lalu ada perpendikular teman-teman. Perpendikular seperti ini simbolnya, yaitu digunakan untuk bentuk saling tegak lurus atau 90 derajat teman-teman. Lalu di sini ada tengen. Tengen itu simbolnya seperti ini teman-teman. Digunakan untuk permukaan melengkung menempel pada permukaan lain teman-teman. Lalu di sini ada concentric teman-teman. Concentric yaitu menyamakan titik pusat sesama lingkaran atau silinder teman-teman. Lalu di sini ada lock. Lock itu seperti mengunci part supaya tidak berubah-ubah teman-teman. Beda dengan fix tadi ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di SolidWorks-nya langsung. Nah, lalu di sini ada distance. Distance yaitu memberi jarak antara kedua part teman-teman. Nah, lalu di sini ada angle. Angle nih simbolnya seperti ini, yaitu memberi jarak sudut antara kedua part teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai tipe-tipe standar match teman-teman. Nah, oke teman-teman, sini saya akan ngejelasin atau mempraktekin match itu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, di match itu di assembly yang pojok kiri ini, lalu di sini ada simbol match atau tulisan match, kita klik. Nah, di sini kan ada coincident, paralel, perpendikular, tengen, concentric, lock, dan distance dan angle teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan coincident. Nah, coincident sebentar teman-teman. Pilih yang ini dan yang ini, sisi ini kita coincident-kan teman-teman. Ini sudah coincident. Nah, coincident itu jadi kita gabungin dua bentuk kan teman-teman. Nah, dia akan di sini-sini aja teman-teman, karena kan tadi sisi yang sini nih, sisi yang ini dengan saya satukan sama sisi ini, dia bakal di sisi itu aja teman-teman. Nah, dia nggak bakal bisa ke sono-sono teman-teman. Nih, saya contoh itu, dia nggak bakal bisa ke sono. Itu cuma di sisi-sisi ini aja teman-teman. Dia kita gabungin coincident itu. Nah, sini kita cek saja. Cara edit match itu kalian bisa di sini klik kiri. Nah, sini kalian bisa edit juga gimana gitu, tapi saya pengen ngasih tahu yang lain. Cara hapusnya itu delete, klik kanan delete, lalu yes. Nah, sini kita sini kita akan menggunakan mat yang lain. Sini saya akan menggunakan yang paralel teman-teman. Nah, sini kita klik yang ini lalu dengan yang ini. Nah, kita paralel. Nah, paralel itu membuat bentuk yang sejajar kan teman-teman. Nah, dia akan sejajar sama sisi ini dengan sisi ini, dia akan sejajar. Nah, itu gunanya paralel teman-teman. Nah, kita hapus lagi.
Nah, sini saya akan ngasih tahu kalian pendikular, teman-teman. Pendikular itu misalkan sisi ini dengan ini, misalkan saya pendikular kan, teman-teman. Nah, dia akan ngebentuk 90 derajat, teman-teman, dari sisi yang ini, teman-teman. Nah, itu gunanya pendikular ya, teman-teman. Nah, lalu sini saya akan ngasih tahu kalian tangen. Nah, tangen saya pilih sini dengan ini. Saya pilih. Nah, teman-teman. Saya pilih sisi ini dengan ini. Tidak bisa, teman-teman. Sebenarnya salah. Kita pilih sisi yang ini. Kita match dulu. Bentar. Kita pilih sisi ini dengan sisi ini, kita tengenkan, teman-teman. Kita tengen. Nah, dia akan permukaannya itu menempel dengan permukaan yang lain, teman-teman. Tadi kan misalkan permukaan melengkung saya tuh yang saya pilih tuh yang sini kan, ini kan melengkung. Nah, saya satuin sama yang sisi ini, dia akan menempel tuh, teman-teman. Dia akan menempel. Nah, itu gunanya matte tengen, teman-teman. Nah, di sini kita akan ngasih tahu kalian concentric. Concentric itu menyamakan titik pusat sama lingkaran silinder. Nah, sini kan ada lingkaran yang bolong, kita satuin, teman-teman. Nah, sini dengan yang sini. Kita akan sebentar, teman-teman. Sorry, yang ini. Yang clear dulu. Nah, sisi yang ini dengan ini kita concentric kan, teman-teman. Nah, dia masuk di lubang lingkarannya, teman-teman, karena kita menggunakan matte concentric. Nah, gimana caranya ini bisa diem, teman-teman? Nah, kita menggunakan coincident. Sudah koinsiden ini kita koinsidenkan dengan ini. Nah, ini kita koinsidenkan dari sisinya, teman-teman. Jadi dia akan diem gitu kan. Nah, itu concentric ya, teman-teman, digabungkan dengan koinsiden. Nah, selanjutnya kita ngejelasin lock, teman-teman. Sebentar. Nah, ini kita gunakan matte lock, teman-teman. Nah, ini sudah diem, teman-teman. Oh, ini kita buat lock. Sebentar. Oh, sorry, teman-teman. Jadi kita harus gabungin lock ini dengan ini. Kita gunakan lock. Nah, dia tidak bisa gerak, teman-teman. Bedanya apa sih sama yang fix, teman-teman? Nah, kalau yang fix itu kan kita bisa cuma satu part itu bisa didiemin. Nah, kalau lock itu minimal 2, teman-teman, biar kita bisa kunci itu, teman-teman, biar nggak gerak. Nah, seperti ini tadi saya gabungkan contohnya, itu sisi ini dengan ini, dengan part ini kita lock, dia diem, teman-teman. Nah, itu, teman-teman.
Nah, lalu kita akan menggunakan distance, teman-teman. Nah, misalkan sisi ini dengan sisi ini kita distance-kan, bukan sisi ini maksudnya, misalkan ini dengan ini, koinsiden. Misalkan ini dengan ini kita distance. Nah, distance-nya itu misalkan 15 milimeter. Nah, dia akan jaraknya dari sini ke sini tuh 15, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita akan angle, teman-teman. Misalkan sudut sini dengan ini kita akan misalkan ini 30 deh, 30. Nah, ini dia sudah membuat sudut, jarak sudut antara kedua part yaitu 30, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu aja penjelasan mengenai math ya, teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu reference geometri koordinat. Nah, reference geometri koordinat itu fitur untuk mengetahui titik koordinat tertentu pada komponen, teman-teman. Nah, di sini ada caranya, teman-teman. Yang pertama, kita klik features, lalu reference geometri, lalu pilih koordinat sistem, teman-teman. Nanti saya akan ngasih tahu gimana caranya ya, teman-teman. Di sini kita akan menggunakan gambar ini untuk mencoba reference geometri koordinat ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan nentuin ini, teman-teman, reference geometri koordinat di sini. Nanti ini kan y-nya ke samping, x-nya itu ke dalam sini, lalu z-nya itu ke atas. Nah, sini ada jawaban senternya. Sini menggunakan inch, titik x yaitu 203, y-nya 312, z-nya 09. Kita tentuin, teman-teman. Nah, sini kita ke assembly, kita mencari reference geometri, lalu ke koordinat. Nah, lalu sini kita pilih titiknya, teman-teman, titik ujung. Sini pilih. Nah, lalu kita tentuin x-nya. X-nya itu tadi kan ke dalam ya, teman-teman. Dalam. Lalu y-nya itu kalau tidak salah ke samping sini. Kita pilih yang ini. Nah, ini misalkan kalau terbalik kalian bisa langsung aja, ini sudah benar. Lalu kita tentukan yang z. Z itu ke atas ya, teman-teman. Kita nyari sudut yang ini, sini. Nah, ini arahnya kebalik. Kita putar aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung ke namanya evaluate. Kita mas properties. Nah, sini kita ubah ke koordinat sistem. Nah, di sini kan sini jangan lupa yang tadinya mmgs kalian ubah di sini, misalkan di ini. Nah, tadi kan mmgs, ini udah saya ubah ke inch dan second IPS. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita pilih tadi koordinat sistem, dan ini sudah sesuai ya, teman-teman. Center of mass menggunakan inch, x-nya 203, y-nya 312, dan z-nya 096. Nah, ini sudah sama ya, teman-teman. Itu mungkin cara menentukan titik x, y, z ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggambar ini, teman-teman. Bukan menggambar, kita mengasemblikan komponen-komponen ini. Ada 6 ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja sini kita browse. Nah, sini kita tentukan base-nya, teman-teman. Base-nya itu yang ini, teman-teman. Kan? Nah, lalu kita lagi
Insert komponen lagi, lalu pilih aja langsung. Bentar. Pilih, kita taruh dulu aja. Nah, masih ada satu lagi yang kurang. Nah, gini teman-teman, di gambarnya itu yang pertama itu yang ini, yang base 2, 3. Nah, oke. Sorry teman-teman. Nah, yang pertama kan ini kita geser-geserin dulu aja. Nah, yang pertama kan ini ya teman-teman. Nah, kita langsung aja map dengan ini, insidenkan, lalu yang ini dengan yang ini kita, nah ini udah gerak-gerak. Lalu yang ini kalau tidak salah ini yang bolongan kedua, ini dengan ini insidenkan. Nah, lalu ini diberi jarak, sisi ini dengan si ini itu berapa ini, 6,5. Nah, udah. Nah, lalu di sini kita akan masukkan part lagi. Part ini kita masukkan sini, kita koinsidenkan. Lalu yang ini bukan sini kita. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita gabungkan aja yang ini sini. Nah, ini masih gerak-gerak ya teman-teman. Nah, lalu bentar. Lalu yang sini dengan sini kita petkan. Nah, lalu ini diberi sudut sini itu 140. Flip. Nah, ini sudah 140. Lalu kita ini dengan ini itu beri sudut lagi 90. Ini dengan ini kita beri sudut 90. Oh sorry, ini enggak, ini benar, sini dengan sini. Sebentar, clear. Ini dengan ini sudah benar 140. Oh yang ini teman-teman, sebentar, clear. Sudut ini sisi ini dengan sisi ini kita
Jadi dia 90. Nah, sudah, ini tidak bisa gerak-gerak lagi, sudah benar. Lalu teman-teman, kita akan ini kita putar aja, menekan klik kanan putar, pilih sudut ini dengan ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke yang praktik 2. Nah, sini ada balok, bukan balok, seperti tangga gitu kan, balok L tangga gitu. Nah, sini kita harus ada 2. Nah, kita gabungin jadi persegi gini, jadi bentuk jadi kubus panjang gitu teman-teman. Nah, sini kita langsung ini base nya ya, kita pengen jadi kayak gitu sini. Nah, kalian ini kita match ini dengan ini, kita konsidenkan, lalu yang ini dengan yang ini kita koinsidenkan. Ini sudah. Lalu sebentar teman-teman, ini dengan ini sudah koinsiden. Terus lalu ini dengan ini koinsidenkan juga, lalu ini dengan ini kita koinsidenkan juga. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Mungkin langsung aja ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjutin gambar yang untuk praktek ketiga. Nah, di sini ada sebuah seperti ini nih. Nah, ini dijadiin seperti ini. Nanti ada 4, yang bentuk ini ada 2, dan ini bentuk kayak ada 2. Nah, sini langsung aja. Nah, jangan lupa kita kalau mau masukin partnya itu ada satu yang dijadiin base. Nah, saya menjadikan base itu yang ini teman-teman. Base itu biar tidak gerak-gerak tuh, tidak gerak-gerak. Yang lain kan masih bisa gerak. Nah, mungkin langsung aja biar nggak lama. Nah, kita masukin dulu sini titik. Kita match. Nah, sisi sini sudut sini kita jadiin 1. Lalu sama ini juga, ini dengan ini 1. Nah, lalu sini bukan, sorry, lalu yang sini dengan sini 1. Nah, lalu ini kita rotate dulu. Nah, kita pilih sini dengan ini. Nah, itu jangan lupa sisi ini dengan sisi ini kita koinsiden juga, dan ini dengan ini kita koinsiden juga biar sama ya. Nah, lalu kita masukkan sisi sini dengan ini, lalu sini dengan ini. Nah, sudah seperti ini. Sini sama sorry, yang ini, maksudnya yang ini dengan ini, sudut ini. Nah, lalu ini masih ini kan, masih ini dengan ini. Nah, ini sudah sama ya seperti yang di gambar. Nah, ini sudah, ini tidak gerak-gerak. Nah, ini udah jadi satu kesatuan ya teman-teman. Ini udah nggak gerak-gerak nih, udah jadi. Oke, mungkin langsung aja ke praktek selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan gambar yang keempat, atau praktek yang keempat. Nanti sini ada seperti baut, itu ada 2, dan sini seperti pengunci bautnya itu ada 2. Nah, nanti jadi seperti ini, dan ini di sini antara baut dengan sisi bawah sini itu 5. Oke.
Kayak gitu, gampang, langsung aja. Nah ini udah. Mungkin saya akan menyatukan dulu di sini ya teman-teman. Kita match. Atau langsung aja di sini dengan sisi sini, koinsidenkan, lalu sisi yang ini dengan ini kita koinsidenkan. Nah ini udah nggak gerak-gerak lagi. Nah teman-teman, nah lalu kita lakukan cara yang sama sini dengan ini. Nah, tapi ini kan masih bisa gerak, kita atasin dulu. Sini dengan sini, nice. Sini udah nggak gerak, Nah lalu kita akan memasukkan ini sini, kita masukkan sini, kita konsentrik benar. Ini dengan ini kita konsentrik. Nah lalu jangan lupa sisi ini dengan ini benar. Lalu ini sudah aman teman-teman, ini udah kekunci, karena ini kan baut kan, kekunci. Lalu kita tinggal yang ini ya, sini trik ini dengan ini. Nah gampang teman-teman, ini tinggal nyatuin aja. Lalu kita beri jarak, jangan lupa dari sisi ini dengan ini itu beri jarak 5. Benar. Satu lagi sini dengan ini itu beri jarak 5. Nice. Ini udah ya teman-teman, sudah sama. Kita lihat. Nah ini sudah benar, sudah sama nih, sesuai arahan. Ini 5 benar ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi saya mengenai tugas CAD/CAM yang ke-7. Jika teman-teman ingin mencoba, nanti saya akan berikan file GitHub-nya di deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Thank you.